Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pembuatan preparat sederhana. Selamat menyaksikan. Alat bahan yang digunakan pada video ini yaitu mikroskop, cotton bud, skalpel dan daun tanaman yang baru dipetik, serta silet tajam, bawang merah, batang tanaman dikotil, kaca arloji, aquades, kaca objektif dan kaca cover glass. Percobaan pertama yaitu pembuatan preparat epidermis bawang merah. Pertama, bersihkan bawang merah dari kulit yang sudah rusak. Lalu ambil bagian yang masih segar dan potong secukupnya. Lalu sayat dan ambil yang paling tipis secukupnya. Letakkan preparat di atas kaca objektif. Setelah itu tetesi sedikit aquades. Ambil aquades berlebih menggunakan tisu kering. Lalu tutup preparat dengan cover glass. Selanjutnya, letakkan preparat pada bagian meja preparat di bawah lensa objektif. Kemudian, amati bagian epidermis yang nampak pada mikroskop. Berikut bagian epidermis bawang merah yang terlihat dari mikroskop. Pada gambar ini menunjukkan bahwa epidermis bawang merah memiliki dinding sel, inti sel, dan sitoplasma. Pada nomor 1 menunjukkan dinding sel. Berbentuk tebal, tersusun atas selulosa, berfungsi memberi bentuk dan perlindungan. Nomor 2, inti sel, berwarna lebih gelap, berbentuk bulat atau oval, berfungsi mengatur seluruh aktivitas sel. Nomor 3, sitoplasma, berwarna lebih pucat, berfungsi sebagai tempat organel sel dan reaksi metabolisme. Nomor 4, membran sel, tipis, berada tepat di sebelah dalam dinding sel, berfungsi mengatur keluar masuknya zat. Percobaan kedua, preparat jaringan epitel. Langkah pertama, ambil mukosa pipi dengan menggunakan cotton bud. Jika sudah, letakkan pada objek glass. Kemudian beri sedikit aquades. Tutup menggunakan cover glass. Amati preparat tersebut menggunakan mikroskop. Pada preparat epitel ini tampak sel berbentuk pipih dan tidak beraturan. Inti sel bulat di tengah, membran sel sebagai pembatas antar sel, serta sitoplasma yang mengelilingi nukleus. Pada nomor 1 menunjukkan mikrofili, tonjolan halus pada permukaan apikal yang berfungsi memperluas permukaan untuk absorpsi. Nomor 2, sel goblet, sel khusus yang menghasilkan mukus untuk melindungi dan melumasi permukaan epitel. Nomor 3, inti sel, bentuk lonjong, terletak di bagian basal, memiliki kromatin halus. Nomor 4, membran basal, lapisan tipis yang memisahkan epitel dari jaringan ikat di bawahnya, berfungsi sebagai dasar melekatnya epitel. Nomor 5, jaringan ikat. Jaringan ikat longgar yang mengandung pembuluh darah, limfatik, dan serabut untuk nutrisi dan penopang epitel. Percobaan ketiga, preparat hapusan darah. Langkah pertama adalah ambil preparat dengan cara menusuk jari yang telah disterilkan dengan alkohol 70% menggunakan jarum injeksi. Teteskan darah ke objek glass. Lalu tempelkan cover glass di atas darah.
dengan kemiringan kurang lebih 450 derajat. Kemudian tarik dengan arah menjauh sisi kanan objek gelas. Amati preparat hapusan darah dengan menggunakan mikroskop. Gambar yang terlihat dari mikroskop. Darah terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit memiliki bentuk bikonkav tidak berinti, warna merah muda, dan memiliki jumlah paling banyak. Eritrosit berfungsi untuk mengikat oksigen oleh hemoglobin. Leukosit memiliki bentuk yang tidak beraturan, memiliki inti sel, dan memiliki ukuran yang lebih besar dari eritrosit. Sel darah putih memiliki fungsi sebagai imunitas tubuh. Terakhir adalah trombosit, yang memiliki ukuran kecil, tak berinti, dan tidak seperti titik-titik kecil. Percobaan keempat, preparat penampang melintang batang dikotil. Langkah awal adalah sayat preparat gabus batang singkong setipis mungkin. Letakkan preparat di atas objek gelas. Tetesi preparat dengan menggunakan pewarna methylene blue. Amati preparat dengan menggunakan mikroskop. Gambar yang terlihat dari mikroskop. Nomor 1 menunjukkan epidermis, lapisan sel paling luar berfungsi melindungi jaringan di bawahnya. Nomor 2, korteks, jaringan dasar di bawah epidermis tersusun atas sel parenkim, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan penguat. Nomor 3, endodermis, batas antara korteks dan silinder pusat, berperan dalam mengatur keluar masuknya zat. Nomor 4, floem, jaringan pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nomor 5, kambium, jaringan meristem yang terletak di antara floem dan xilem, berfungsi membentuk jaringan sekunder. Nomor 6, xilem, jaringan pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, juga berfungsi sebagai penyokong. Nomor 7, empulur, jaringan dasar di bagian tengah batang, tersusun atas sel parenkim, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Percobaan kelima, preparat stomata daun. Pertama, ambil daun yang baru dipetik, lipat lalu robek bagian bawahnya. Jika terlihat bagian yang tidak berwarna, ambil lalu letakkan di atas objek gelas yang sudah ditetesi dengan safranin. Tutup preparat menggunakan cover glass, lalu amati dengan menggunakan mikroskop. Gambar yang terlihat dari mikroskop. Stomata merupakan celah kecil berbentuk kecil yang dikelilingi oleh dua sel penjaga. Celah stomata ada di tengah antara dua sel penjaga. Fungsi sel penjaga untuk mengatur buka tutupnya stomata, yang mana celah itu nantinya berfungsi sebagai tempat pertukaran O2 dan air. Nomor 1 menunjukkan sel epidermis. Sel-sel epidermis di sekitar stom berbentuk tidak beraturan. Nomor 2, sel penjaga berbentuk ginjal, mengandung kloroplas, mengatur, membuka dan menutupnya stomata. Nomor 3, ostiole atau celah stomata, lubang di antara kedua sel penjaga sebagai tempat pertukaran gas dan transpirasi. Nomor 4, inti sel penjaga, terletak di bagian dalam sel penjaga. Nomor 5, kloroplas, banyak terdapat dalam sel penjaga untuk fotosintesis. Nomor 6, dinding sel tipis pada bagian dalam dan lebih tebal pada bagian luar sel penjaga. Semoga bermanfaat.